Di ayat pertama ini, tuan-tuan sekalian, Allah menyebutkan dirinya Alhamdulillah, dan segala puji itu memang pantas ditujukan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdih. Jadi ada Allah, ada abdih hambanya, ada Alkitab. Ada Allah, ada hamba, ada Alkitab. Tapi di antara yang tiga ini, yang patut dipuji dan pantas mendapatkan gelar pujian itu semata-mata Allah. Jadi Allah memuji, telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan pengajian tafsir kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Pembicaraan kita pada malam hari ini adalah mengenai surah Kahfi. Setelah sebelumnya kita menamatkan surah Al-Isra, malam ini kita akan mulai membicarakan surah Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Gua itu, gua yang dimaksud di sini itu kahfi itu luas dia, orang bisa berdiam dan berteduh di dalamnya. Itulah kahfi. Jadi kahfi itu maknanya gua. Dikatakan surah ini surah Kahfi karena di dalam surah ini diceritakan tentang diceritakan tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Kahfi itu. Tuan-tuan sekalian, dalam surah ini diceritakan ada 4 cerita yang sangat menarik yang akan kita bahas satu persatu, yang menjadi iktibar pengajaran dalam kita mengharungi hidup ini. Cerita di antara cerita yang akan kita ceritakan kelak, bukan malam nih, pengantar saya ini. Di antaranya adalah tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang teguh imannya, mempertahankan keyakinannya, meninggalkan segala apa yang ada pada diri mereka. Jadi pemuda-pemuda itu, tuan-tuan sekalian, bukan orang biasa. Mereka itu adalah orang kaya-kaya.
ayah-ayah mereka merupakan orang-orang bangsawan belaka. Pakaian yang mereka pakai itu tidak sama dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang biasa itu. Tetapi karena ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka punya sikap. Sikap inilah yang mereka pertahankan. Gemerlapan yang mereka terima itu mereka tanggalkan satu persatu. Ayah-ayah mereka yang ada jabatan-jabatan itu tidak mereka pedulikan. Bahkan bukan sampai ke tahap itu, mereka bersedia untuk dihukum. Hanya karena mengesahkan Allah, keyakinan yang luar biasa ini tuan-tuan sekalian mereka pertahankan, sehingga mereka itu melarikan diri, bersembunyi takut, karena untuk mempertahankan tadi semua ditinggalkan. Orang kaya-kaya, terjumpalah mereka gua karena letih penat, maka mereka pun tidur dalamnya dan ditidurkan Allah. Walilah itu, ada kan tak wali? Walilah mereka. Kenapa dikatakan wali? Tidur 309 tahun. Walilah itu. Nah, itu diantaranya. Tidur 309 tahun. Yang kedua yang akan kita ceritakan kelak ini adalah kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi wassalam. Pernah diceritakan bahwa cerita itu begini bunyinya. Nabi Musa ini katanya menyombongkan diri. Dikatakannya dialah yang paling pandai. Ada orang mengatakan sombonglah kalau begitu Musa nih. Kita katakan tidak sombong. Kenapa? Karena memang pantas Nabi Musa berkata begitu. Memang beliau memang paling pandai pada saat itu. Di zaman itu. Bukan hanya pandai, beliau pun seorang rasul. Tapi perkataan saya paling pandai ini, kata riwayat itu, ditegur. Bukan engkau, ada lagi. Cobalah engkau berguru, menimba ilmu dan berpengalaman kepada seorang hamba yang saleh. Dalam Quran itu tidak ada disebutkan Khidir, tak ada. Disebutkan abdan salihah. Tapi oleh sejarawan melacak nih, siapa abdan salihah nih? Itulah ilmu tadi itu. Dilacak siapa abdan salihah nih? Oh, namanya Khidir. Khidir namanya. Jadi pernah kita ceritakan Khidir, Nabi Musa ini kalau begitu gurunya 4, sehingga begitu hebatnya beliau ini, 4 gurunya menjadikan beliau nabi yang sangat bijaksana dan nabi dan satu-satunya nabi yang paling banyak disebut dalam Quran. Nabi Musa ini. Guru pertamanya adalah Asyah, istri Fir'aun. Seorang istri yang tidak pernah disentuh suaminya Fir'aun. Guru yang kedua adalah guru yang dicari oleh Asyah, guru pilihan, dibayar dengan mahal. Itulah yang mengajar Musa. Guru yang ketiga ibu kandungnya sendiri, balik lagi ke omaknya. Dan yang keempat Khidir inilah. Itu di antara cerita yang akan kita ceritakan, tuan-tuan sekalian. Cerita yang ketiga dalam surah Kahfi ini disebut satu nama yang luar biasa, Dzulqarnain. Ini penguasa yang luar biasa juga. Menjelajah ke barat, ke timur. Ketika sampai di barat, dikuasainya, ditunduknya kaum itu. Yang melanggar dihukumnya, yang baik diberikannya ganjaran. Setelah selesai urusan di barat, pergi pula ke timur, diselesaikan satu urusan yang tidak kalah hebatnya. Apa dia? Memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj. Cerita berikutnya tidak kalah hebatnya.
Allah mengisahkan pada kisah ini dua orang hamba yang punya kebun. Ingat nih orang bersilam yang punya kebun. Dua orang hamba masing-masing punya kebun. Hebat kebun itu, tumbuh dengan suburnya, mengalir air di celah-celah pokoknya itu. Yang satu bersyukur, merasa itu milik Allah. Yang satu lagi tidak insaf, dia katakan karena kehebatan dia. Macam mana akhirnya? Cerita itu nantilah. Bukan malam ni pula dia. Inilah antara kisah yang akan kita kisahkan tuan-tuan sekalian. Dalam tempoh ada 4 atau 5 bulan ni, 1 atau 2 bulan ni, itulah dia. Ya, 1-2 bulan ni kisah itu. Jadi menaik kebun tadi itu, sambil-sambil sebelum kita mulai ayat pertama ni, orang bersilam yang punya kebun, pikir-pikirkanlah. Kalau ada satu soalan pertanyaan ditanya pada pemilik kebun, di tanah siapakah tuan itu menanam? Tanah wakaf tuan. Kalau tuan meyakini, mengakui bahawa tuan itu menanam di tanah wakaf, pertanyaan berikutnya, macam mana hasilnya tu? Tengok tu, macam mana hasilnya? Pikir-pikirkanlah itu. Ya, saya jawab malam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi kalau sebahagian qurra itu membacanya begitu, sebahagian lagi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti dan bernafas. Sebahagian lagi membaca begini, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Berhenti tanpa bernafas, berhentinya di qayyima. Mimar qadina hadza. Sama tu dia. Ini mengenai bacaan besar bertongkar lagi. Macam mana pun tuan-tuan baca, iwaja berhenti bernafas, iwaja berhenti bernafas, dua-duanya boleh. Begitu dia cara menyikapinya. Jangan karena itu habis waktu, hanya karena iwaja qayyima aja. Inilah firman Allah ayat pertama dari suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, yang artinya kata Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan atas hambanya Alkitab, walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan padanya itu iwaja, kebengkokan, bengkok dia. Qayyimah, berkeadaan lurus. Begitu deh. Jadi di ayat pertama ini, tuan-tuan sekalian, Allah menyebutkan dirinya alhamdulillah, dan segala puji itu memang pantas ditujukan kepada Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdih. Jadi ada Allah, ada abdi hambanya, ada Alkitab. Ada Allah, ada hamba, ada Alkitab. Tapi di antara yang tiga ini, yang patut dipuji dan pantas mendapatkan gelar pujian itu semata-mata Allah. Jadi Allah memuji, telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab. Ada hamba
Tidak ada kitab, tak bisa. Ada kitab, tak ada hamba, maksudnya Muhammad, juga tidak bisa. Kalau hadirlah Nabi Muhammad di tengah masyarakat Mekah, tidak membawa kitab, apa yang mau dibacakan? Apa yang mau diundang-undangkan itu apa? Tak bisa. Bahkan kekuatan akal pun dia mesti tunduk juga kepada wahyu ini. Hebat pun akal manusia di dunia ini, macam mana pun hebatnya, mesti tunduk juga ke kitab itu. Oleh karena itu, kalau ada satu kajian dia, kajian ilmiah, dikaji oleh para ahli-ahlinya, ditemukan satu penemuan bertentangan dengan apa yang disebutkan Alkitab, maka kajian itulah yang harus dikaji dulu. Dikaji ulang dia sampai menemukan kebenaran apa yang disampaikan Quran itu. Jadi Rasulullah diutus ke tengah masyarakat Mekah itu. Jadi tuan-tuan sekalian, pada perbincangan sebelumnya sudah kita sampaikan, sebelum Rasulullah itu turun berdakwah di Mekah itu, beliau itu bertahanus, berkhalwat, bersuluk. Di mana? Di gua. Tak ada masalah, bunyi gua ini tak ada masalah. Dulu-dulu tuh selalu orang menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu berada di gua. Konotasi gua ini kan lain nih. Sekarang orang bertanya-tanya tentang suluk nih. Di zaman modern sekarang nih orang bertanya-tanya. Gua tak ditanya. Bahkan Nabi Musa itu kan ada suluk dia 30 hari, ada suluk 40 hari. Dalilnya Nabi Musa awalnya 30 hari 30 malam, fatamma miqatu arba'ina lailah, disempurnakan menjadi 40 malam. Di situ Nabi Musa. Di mana? Oh, mana lagi? Bukan ada papannya, bukan ada yang seperti sekarang, tidak. Di bukit juga dia. Jadi tuan-tuan sekalian, diturunkan, diutus Nabi ke tengah masyarakatnya. Apa yang mau disampaikan? Karena selama tempoh 23 tahun itu bukan waktu yang singkat lama, tuan-tuan. Dan tempoh 23 tahun itu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, hampir setiap hari orang bertanya kepada Rasulullah. Yang dikatakan ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Kalau ada satu soalan diajukan kepada beliau dan beliau tidak dapat menjawab, ini meragukan nih, ini Nabi atau betul nih, atau tidak. Bahkan surah Kahfi ini, tuan-tuan sekalian, turunnya ini sekaligus. Kenapa? Karena pernah orang menguji Rasulullah, tentu orang Yahudi. Orang Yahudi ini mereka faham membaca kitab-kitab sebelum kitab Quran ini, baik Taurat ataupun Injil. Memang ada cerita dari mulut ke mulut itu mengisahkan dulu, macam bersilam inilah, dulu di tahun 1883. Cerita itu dari mulut ke mulut. Faham orang tua tuh. Jadi di Madinah itu hal biasa, ada satu kisah dikisahkan antara mulut ke mulut itu. Apa dia? Ada pemuda ditidurkan ratusan tahun lamanya, sehingga di kalangan itu berdebat berapa jumlah, berapa orang pemuda yang tidur itu. Maka orang Yahudi membisikkan kepada orang Mekah itu, kalau betulnya Muhammad itu Rasul, tanyakan kepada dia, begitulah, kepada Rasulullah, berapa orang yang tidur itu. Dan kisah-kisah lainnya. Datanglah orang bertanya hal ini, hendak membuktikan betul nggak Muhammad itu Rasulullah. Riwayat mengatakan, kata Rasulullah dengan keyakinan beliau, memang begitulah. Esok aku jawab. Lupa beliau ini mengucapkan insya Allah. Lupa mengucapkan insya Allah. Esok datanglah yang bertanya itu lagi.
Ayat nih yang ditanyakan tuh tak turun jawabannya. Comeh hati, sehingga orang yang bertanya itu semakin ragu dia, karena jawaban yang ditunggu, yang nanti itu tidak datang-datang. Kenapa Rasulullah mesti menunggu wahyu? Wahyu tak turun. Ada riwayat mengatakan sebab tidak turunnya wahyu untuk menjawab pertanyaan itu, karena katanya Rasulullah menjawab esok ku jawab, terlupa menjawab insya Allah. Ada riwayat menyebutkan begitu. Setelah 15 hari lamanya, 15 hari tuan-tuan, lama juga tuh, 15 hari turunlah ayat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ada Rasul, tak ada kitab, tak bisa. Adapun kitab, siapa yang akan menjelaskannya? Maka karena maha kuasanya Allah dan pujian itu disebut dan kepada Allah, maka Allah turunkanlah atas hambanya itu Alkitab. Ada Nabi Muhammad dan ada kitab untuk diajarkan, dibacakan kepada masyarakat itu. Walam yaj'al lahu iwaja. Kitab yang diturunkan Al-Quran ini, dan kemarin pada minggu sebelumnya sudah kita sebutkan Al-Quran diturunkan farakna itu dipisah-pisahkan, dia tidak turun sekaligus dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad nih. Turun dia tidak sekaligus, turun secara terpisah, berangsur-angsur berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ada orang bertanya tentang zakat, turun ayat zakat. Ada orang bertanya tentang puasa, turun ayat puasa. Bertanya tentang Ashabul Kahfi, turun tentang surah atau ayat Ashabul Kahfi ini. Jadi Al-Quran ini Allah sebutkan walam yaj'al lahu iwaja. Dia tidak ada kebengkokan, tak bengkok, lurus, qayyimah. Tuan-tuan sekalian, kalau Hafs begitu bacanya, iwaja, qayyimah. Jadi Quran dia tidak bengkok, tapi dia keadaannya qayyimah, lurus, jitu dia. Tidak ada satu persoalan pun, yang kecil, yang besar, yang tidak dibahas dalam Quran ini. Bahkan dulu kan pernah kita sebutkan ketika ada orang ingin menguji tentang kehebatan Quran ini, bertanya murid itu kepada guru, wahai guru, kalau betul Quran yang engkau sebutkan itu lengkap nih tentu, kalau betul Quran yang engkau sebutkan itu adalah kitab yang lengkap, coba sebutkan dalil yang menyatakan macam mana buat roti. Ada tidak dalilnya dalam Quran itu, dalil yang mengatakan macam mana buat roti? Dalilnya adalah kata guru tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada yang ahli, tukang buat roti itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika engkau tak tahu. Kalau setiap sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran, dalam Quran nih dijelaskan cara buat roti, atau balah Quran nih cara buat tiang, tanya pada tukangnya. Ini segala hal yang keadaan dunia ini tanya pada ahli-ahlinya. Kalau tentang ekonomi ada ayatnya, politik ada ayatnya. Yang dikatakan lengkap itu bukan berarti Al-Quran menceritakan segala hal ihwal yang berkenaan dengan politik, tidak. Kalau begitu adanya, tebal Quran. Quran yang setebal ini aja paling payah membacanya. Tuan-tuan kalian, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Baik ya. Jadi iwaja itu artinya bengkok, qaimah itu artinya lurus. Jadi Quran ini dia tidak bengkok tapi lurus, tuan-tuan sekalian. Liunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, supaya dia mengancamkan, Quran ini disampaikan kemudian mengancamkan adanya azab yang pedih yang langsung min ladun, dari sisinya. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara kandungan Al-Quran ini adalah ancaman-ancaman orang yang ingkar, orang yang munafik ya, yang berbuat maksiat, yang berbuat kemungkaran, yang menyalahi aturan-aturan, ancamannya adalah neraka. Begitulah disebutkan. Yang tidak lurus dia, yang bengkok kelakuannya, diancamlah dia tuh. Wa yubashshiral mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang beramal salihat, anna lahum ajran hasanah, sesungguhnya bagi mereka itu adalah balasan atau ganjaran yang baik. Jadi tuan-tuan sekalian, orang-orang beriman yang lurus dia ini, yang bengkok yang lurus, ada dia diancamkan, ada dikhabarkan kabar yang gembira. Orang yang berbuat kejahatan ada imbalannya, diancam dia dengan ancaman yang pedih. Sedangkan orang yang berbuat baik diberikan kabar gembira kepada mereka segala kenikmatan-kenikmatannya. Apa balasan kenikmatan? Di antaranya sebutkan makisina fihi abada. Keadaan mereka itu, tuan-tuan sekalian, orang yang berbuat baik itu keadaannya makisina fihi abada. Mereka tinggal untuk selama-lamanya. Makisin fihi abada. Mereka berada di dalamnya itu, tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan memberikan ancaman atau mengancamkan, atau boleh juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada. Ya, terjemahannya Allah itu mempunyai anak. Tidak semua orang Kristen itu, tidak semua orang Nasrani itu mengakui begitu, tuan-tuan sekalian. Begitulah dia. Tidak semuanya. Kristen ini banyak cabang-cabangnya. Ini begitu hebatnya Al-Quran ini. Ini kan keputusan dia. Ada satu rapat namanya rapat konsili, namanya rapat pendeta-pendeta itu, dan diputuskan oleh Raja Romawi. Ya, ada satu konsep Trinitas. Itu konsep itu diputuskan. Tidak semuanya orang Nasrani mengakui demikian, tidak semuanya, tuan-tuan sekalian. Tapi oleh gereja dengan rapat konsili itu diputuskan oleh raja. Yang tidak ikut ajak. Maka Allah katakan di sini, ya, diberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah beranak, punya anak. Dan di zaman itu memang begitu. Kafir Quraisy itu mengakui bahwa Allah itu punya anak. Malaikat itu anak-anak Allah. Dan malaikat itu mereka yakini perempuan semuanya. Bahkan berhala-berhala itu, Mana, Lata, Uzza itu perempuan. Takut itu nonganya perempuan, teman-teman sekalian. Begitulah keyakinan mereka. Jadi Allah sebutkan, Allah katakan bahwa diberi peringatan, diancamkan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah beranak. Kalau ditanya kepada mereka apa dalilnya, tak ada jawaban.
ma lahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka itu tentang itu satu ilmu, wala li abaim, dan tidak juga nenek moyang mereka, tak ada ilmu. Ditanya tak ada. Begitulah kata pendahulu-pendahulu kami. Bahkan dikisahkan tuan-tuan sekalian, di zaman jahiliyah ketika ada sesajian itu untuk dihantar ke berhala itu, ada orang yang berpikir, dia bertanya kepada ayah dia atau orang tua dia, sebab perbuatan itu tidak masuk akal. Rupanya di zaman jahiliyah ini setiap rumah tuh ada giliran menghantarkan makanan, tah minuman, mungkin berupa buah-buahan. Kemana? Ke berhala itu. Dulu banyak kita tengok orang hantar ke berhala tuh buah-buah. Sekarang tak mau lagi, habis aja. Sangka artinya makannya berhala tuh. Budak tuh rupanya. Dah tahu orang tuh. Dulu masih banyak lagi, sekarang tak ada. Udah mengertinya orang tuh. Jadi ketika dihantar, ada giliran dia setiap rumah dihantar kepada berhala-berhala itu. Maka bertanyalah seorang anak kepada ayahnya. Ini cerita Hamka nih. Hamka yang menceritakan begini tuan-tuan sekalian. Wahai ayah, kenapa kita hantar nih? Ketika anak itu sudah semakin membesar, ditanya pada ayahnya, ayah, kenapa kita hantar nih makanan ini ke berhala itu? Kan kita tahu dia tidak boleh berbuat apa, dia tidak makan dan tidak minum. Kenapa kita hantar pula? Jawaban ayah, hantar sajalah, malu kita nanti. Tengok tu dia, dihantar. Begitulah beratus tahun lamanya karena malu. Ditanya tidak ada jawaban. Begitulah pendahulu-pendahulu kami. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka itu bagi itu tidak ada ilmu tentang itu, wala li abaihim, dan tidak ada tuan-tuan sekalian juga pada pendahulu-pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Dan kata Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahim, maka besarlah kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Apa maknanya? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim, telah keluar, besarlah kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Artinya berdusta. Jadi perkataan bahwa Allah itu punya anak, itu perkataan yang sangat dusta. Itulah makna kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Allah kuatkan lagi, iyaquluna illa kadhiba. Tidak ada yang mereka katakan itu melainkan suatu dusta, kadhiba. Ayat seterusnya Allah sebutkan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi', boleh saja engkau, boleh jadi engkau membinasakan dirimu. Begitu lebih kurang terjemahannya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, boleh jadi engkau membinasakan dirimu karena duka cita atas sebab bekas-bekas perbuatan mereka. Begini tuan-tuan sekalian, ketika Rasulullah berdakwah menyampaikan kebenaran itu, di tengah-tengah kaumnya banyak bantahan, ada juga fitnah-fitnahan, dibantah, difitnah. Karena begitu banyaknya tantangan itu tuan-tuan sekalian, segala persoalan dihadapi, terlintaslah pada diri Nabi itu untuk membinasakan diri. Untuk apa lagi? Setiap hari, setiap saat ada hantaman-hantaman itu, sehingga tak kuasa. Itu terlintas saja tuan-tuan sekalian. Sampai ke tahap itu beratnya dakwah tadi. Selama 13 tahun itu bukan mudah
bukan enteng, luar biasa beratnya. Dan itulah yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian beratnya, terlintaslah dalam diri itu untuk membinasakan diri. Terlintas saja, sebentar hilang lagi dia. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jika mereka tidak percaya dengan perkataan ini. Al-Quran Karim, itulah maksudnya. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan selama 13 tahun itu bahkan dalam tempoh 3 tahun itu beliau berdakwah secara sir. Berdakwah secara sir, sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, begitulah. Akan tetapi ketika masuk salah seorang Quraisy ke dalam pangkuan Islam, bertanyalah dia kepada Rasulullah. Pertanyaan hebat, dan ini orang sangat berani. Ya Rasulullah, kalau Islam ini benar, kenapa kita mesti sembunyi-sembunyi? Kenapa tidak sampaikan secara terang-terangan? Itulah Umar bin Khattab. Ketika masuk 2 orang yang sangat hebat, Umar dan Hamzah, mulailah Islam itu disampaikan secara jahran, secara terang-terangan. Walaupun tuan-tuan sekalian, hambatan semakin dahsyat, semakin hebat, tapi itulah hadapan muskilat, problem atau tantangan-tantangan dalam berdakwah itu. 13 tahun lamanya. Maka penderitaan yang dialami Nabi itu sampai dalam tempoh 13 tahun itu meninggal pamannya, meninggal istri tercintanya, dibaikot Rasulullah, dan tantangan-tantangan lain dan ujian-ujian lainnya. Bahkan beliau sendiri pun diintimidasi, dianiaya, dilempar, dicaci, dan lain-lainnya. Maka Allah ingin mengobati hati beliau dengan ayat berikut ini. Berdakwah itu begitulah dia, tuan-tuan sekalian. Dakwah itu begitu. Itu Abu Samad Al-Palimbani itu dikatakan ketika beliau turun dari Mekah, Abu Samad Al-Palimbani, orang Palembang, dikuburkan tidak di Palembang. Ketika membantu perang Kedah itu dengan Siam, beliau membantu kerajaan Kedah itu, katanya perang. Setelah perang dalam tempoh 8-9 kali, waktu itu beliau berumur 80 tahun. Riwayat mengatakan begitu. Umurnya 80 tahun ikut berperang. Kita baru 50 tenang hengkek dah. 80 tahun ikut berperang. Kali ke-9 ditangkaplah beliau. Riwayat begitu. Ini ulama pewaris Nabi itu begitu, tuan-tuan sekalian. Ditangkap oleh pasukan Siam nih. Ditangkap, dibawa dia, sebelum dipotong lehernya itu dicucuk, mohon maaf, dicucuk dulu belakang itu, disula dia, disula pun mati lah tuh mungkin, baru dipotong, dipisahkan kepala dan badannya. Orang mengatakan setelah lebih kurang 200 tahun lamanya, kepala yang ada di museum di Thailand itu dikatakan macam semalam dipotongnya. Ya, tuan-tuan, macam hidup lagi, tak temakan masa dia. Ini orang tarekat. Orang tarekat. Dulu kitabnya selalu diajarkan di sini. Sairus Salikin. Dulu selalu kitab Rubuk itu selalu diajar sini. 200 tahun. Begitulah perjuangan dalam berdakwah itu, begitulah dia. Maka sonang betul lah orang berdakwah di zaman sekarang ini. Sonang betul. Setelah umat Islam, setelah orang-orang Islam semuanya, kita hanya menerima hasil saja.
Perjuangan ulama-ulama dulu itu begitu, tuan-tuan sekalian. Syekh Abdul Rakan lebih kurang 160 orang. Dikatakan 15 perahu katanya. Dari Tanjung Pura naik perahu kemari. Itu ibu-ibu, orang tua, anak-anak masuk ke dalam hutan nih ingin untuk membuat rumah. Dalam keadaan hutan mau rumah. Biasa perjuangan itu. Begitulah cerita orang-orang dulu. Ayat berikutnya, tuan-tuan sekalian, Allah ingin sebutkan, mungkin dia obat penawar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu hebatnya hantaman-hantaman itu, ujian-ujian yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini zina, perhiasan. Segala yang kita tengok ini adalah perhiasan, baik yang nampak dan tidak nampak. Digali baru nampak. Adanya gunung, adanya laut, adanya sungai, pokok-pokok, itu merupakan perhiasan bagi bumi ini, tuan-tuan sekalian. Perhiasan, walau dia sehelai daun, itu merupakan perhiasan bagi bumi ini. Maka cantiklah bumi tadi ini. Bahkan ada perhiasan tak nampak dia, digali baru nampak dia. Emas, perak dan lain-lainnya, minyak, itu semuanya perhiasan. Kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Untuk kami uji mereka, siapakah di antara mereka yang baik, yang paling baik amalnya. Macam mana? Apa maksudnya? Sekarang kita yang ada di masjid ini, kita berpakaian, semua kita berpakaian, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah dalam, mungkin pakai jubah luar, mungkin kita pakai jam dan segalanya. Ada kendaraan, ada rumah dan lain-lainnya. Itu semuanya perhiasan. Itu semuanya perhiasan. Tapi kata Allah, akan kami uji siapakah di antara kamu yang baik amal perbuatannya. Apa maksudnya? Macam mana kita mendapatkan perhiasan-perhiasan itu. Termasuk jabatan, perhiasan. Ada kan tak bangga, siapa saudara tuan, itu jabatannya, ini jabatannya. Jabatan juga perhiasan. Tapi macam mana kita mendapatkan jabatan itu? Kendaraan yang kita pakai, macam mana kita mendapatkan kendaraan itu? Dan harta-harta yang lainnya itu merupakan perhiasan. Rumah pun perhiasan. Siapa yang tidak bangga mempunyai rumah yang cantik, yang kuat, yang tahan lama, semuanya bangga. Tapi kalau ditanya macam mana kita mendapatkan rumah itu, saya teringat kata Syekh Abdul Rakan yang rasanya kita tak bisa ikut. Apa kata beliau? Karena waktu didirikan madrasah ini dan sebelah itu, dindingnya tepas, atapnya tepas, kayunya dari bahan yang lembut, kata beliau. Memang terbuat dari nibung, tidak tahan lama, cukup untuk setahun, kata beliau. Karena kita hidup tidak lama. Sanggup kita tiang rumah kita pinang? Tak sanggup. Dah batu semua dah. Tengok tuan-tuan. Jadi tiang tu dia batang pinang, menunjukkan kita tak lama hidup di dunia ini. Tak bisa kita ikut. Ya, tapi fatwa-fatwanya itu kita perhatikan, cobalah kita ikut sedikit demi sedikit. Jadi itulah di antara maknanya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka siapakah mereka yang paling baik amal-amalnya itu. Adakan tak silau mata ketika nanti akan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya, Rasulullah sempat merasa risih. Sempat Rasulullah merasa risih. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah tidak bisa menjadi perhiasan. Tak bisa, tuan-tuan sekalian.
Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah direndahkan oleh orang-orang hebat dari kalangan kaum kafir Quraisy. Bahkan mereka bilang pada Rasulullah, "Ya Muhammad, kami tidak mau duduk denganmu." Mereka minta diberitahu apa itu Islam dan lain-lainnya. Tapi syaratnya, kata mereka, usir dulu orang ini. Yang duduk bersama engkau usir dulu, karena kami tidak level duduk bersama mereka. Siapa? Ibnu Mas'ud, Abu Dzar Ghifari, Bilal bin Rabah, itu tak level, usir dulu. Jadi kalau Rasulullah berjalan dengan mereka, mereka ini tidak bisa menjadi perhiasan. Dan itu akan Allah sebutkan dalam surah Kahfi ini. Berjalan Rasulullah nanti, tuan-tuan sekalian, ya di depannya atau di belakangnya ada sahabat-sahabatnya yang tidak bisa jadikan perhiasan. Jabatan tak ada, datang dari jauh, rumahnya tak ada, pangkat tak ada, bajunya compang-camping. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah yang diejek oleh orang-orang kafir itu. Rupanya orang Islam ini begini semua pengikutnya nih. Kata Allah, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu. Untuk menutup ayat ini, tuan-tuan sekalian, jadi ketika Allah sebutkan, ketika Rasulullah melihat hal itu, orang-orang Quraisy begitu hebatnya, semua mereka punya. Orang Quraisy semua mereka punya. Kata Allah begini, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurza. Dan sesungguhnya akan kami jadikan apa yang ada di atasnya ini, perhias segala macamnya ini, dan dunia ini sa'idan jurza, tanah yang datar dan tandus. Artinya mati semuanya orang, tuan-tuan sekalian. Jadi ada jabatan kita, ada harta kita, segala yang kita punya, semuanya tidak akan bisa dibawa. Begitulah agak-agak bunyinya itu. Semuanya tandus, rata, tak ada sisanya lagi. Kalau kiamat sudah datang, tuan-tuan sekalian, ratalah dia semuanya. Apapun tak bisa dibawa. Yang hanya kita bawa adalah amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan berikan manfaat, dimudahkan segala urusan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.